Kalau kalian lebih suka pilih yang vintage atau yang estetik? Halo teman-teman, kenalin nama aku Fatimah Nur Hasanah. Aku dari mahasiswa Ilkom semester 5 dan kali ini adalah tugas video media relation and stakeholder. Jadi, perlu diketahui bahwa yang aku bahas di sini adalah media. Media vintage dan media estetik alias media lama dan media baru. Kalau kalian belum tahu apa itu media lama itu adalah media-media yang dipakai di zaman-zaman sebelum media baru itu datang. Contohnya ada televisi, ada radio, ada surat, ada koran, ada majalah, dan lain sebagainya. Kalau media baru berarti media yang sudah modern, yang sudah ada teknologinya, kayak WhatsApp, web, YouTube, dan masih banyak lagi. Begitupun juga dengan hadirnya AI. Media lama itu sendiri kita bahas terlebih dahulu supaya teman-teman paham dulu. Nah, media lama ini menjadi jembatan untuk manusia di mana dulu tuh kalau misalkan nggak ada media lama tuh juga susah. Kalau nggak ada televisi, kita nggak ada hiburan. Kalau nggak ada radio, juga sunyi. Kalau nggak ada surat kabar, kita nggak bisa ngasih kabar ke keluarga, ke teman, atau ke orang-orang terkasih. Jadi memang fungsinya media itu untuk menjembatani dan mempermudah juga kehidupan manusia. Nah, kalau media baru itu juga sama, cuman media baru itu lebih cepat daripada media lama. Media baru itu seperti WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya, di mana semuanya itu termasuk di dalam media sosial. Kemudian ada website dan juga ada Google Maps, ada apa ya lagi ya, banyak banyak sih, media digital tuh banyak banget. Jadi kalaupun aku nggak nyebutin bukan berarti kalian nggak tahu dan kalian bisa searching lagi ya di Google. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa media lama dan media digital itu ternyata bisa diintegrasikan. Nah, ada nggak sifat media transisi gitu? Ada, ternyata media transisi itu ada. Kalau kalian kira SMS itu media lama, itu sepertinya kurang tepat. Tapi kalau SMS itu jadi media digital, itu juga kurang tepat. Ternyata SMS itu adalah media transisi, di mana sebelumnya ada WA, itu kan ada SMS. Nah, sebelumnya SMS, nah itu tuh ada surat, dan surat itu kan lama ya datangnya tuh kayak berhari-hari, bahkan kalau beda pulau itu bisa berbulan-bulan. Sedangkan media SMS, ya kita sebutnya SMS saja ya, SMS itu lebih cepat. Nah, kenapa aku bilang SMS ini sebagai media transisi? Karena dia menggabungkan antara surat kabar dan juga WhatsApp. Nah, kalau surat kabar itu kita cuma bisa nulis dan durasi lama, bisa ngirim foto juga. Nah, tapi kalau SMS itu bisa cepat, WA lebih cepat lagi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa media lama itu kemungkinan lebih lama, sedangkan media transisi itu penggabungan antara media baru dan media lama, dan sedangkan media baru itu lebih cepat. Media lama itu sendiri dia punya kelebihan, di mana media lama itu lebih dekat dengan manusia itu sendiri. Tren musik kalau zaman dulu tuh ya, ada yang namanya kaset, ya kaset. Nah, kaset itu dia kan beli tuh, aku setauku sih harganya mulai dari 10 ribuan ya kaset itu. Nah, ketika orang beli kaset berarti itu orang tuh ada kayak rasa memiliki, bener-bener kayak nih musik nih unlimited, musik nih limited, apalagi yang kaset-kaset mahal gitu ya, maksudnya yang lagu-lagunya bener-bener bukan kasetnya sebenarnya, lagunya, isi lagunya dari artis ternama, dari musisi ternama kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan zaman sekarang tuh kan kita bisa denger musik banyak tuh, ada di YouTube, ada di Spotify dan aplikasi musik lainnya. Dan itu secara instan, dan kadang kalau kita mau dengerin ya udahlah kita dengerin aja gitu. Kadang kebanyakan tuh lagu tuh cuma ngetren aja dan kurang dapat feel di orang-orang yang mendengarkan, kecuali kalau kita benar-benar relate sama lagunya, kita suka sama model lagunya, model nadanya dan lain sebagainya sih teman-teman gitu. Jadi antara media baru dan media lama itu sama-sama punya kelebihan dan kelemahan. Beberapa tadi sudah aku sebutkan seperti itu ya. Dan sebenarnya media baru itu juga sangat sangat membantu kita, apalagi teknologi itu semakin merajalela, di mana di dunia ini udah 5.0, sedangkan Indonesia ini juga masih menuju ke sana, di mana masih ada pembaruan-pembaruan lainnya. Kayak contohnya ya teman-teman, kalau dulu mungkin mikrofon seperti ini belum ada, jadi rekaman itu
Aku kurang tahu juga ya alatnya, tapi ada buat alat rekaman dan itu lumayan ribet kayak disambung-sambungin ke laptop atau ke komputer dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita cuma pakai kayak gini aja. Ini ada tempatnya seperti ini teman-teman. Itu kita sekali beli dapat chargernya, terus kita bisa bawa kemana-mana dan dia baterainya tahan lama. Ini bukan sistem promosi, ini adalah cara menjelaskan supaya kita mudah memahami. Yang aku sebutin tadi mikrofon apa hubungannya sama media baru sama media lama? Sebenarnya mereka bukan media, tapi mereka adalah salah satu hal yang bisa membuat orang untuk memproduksi suatu konten di media yang dulunya kayak stasiun TV itu kan ribet. Nah, dengan adanya mikrofon ini bisa menunjang untuk media baru seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya, dan setiap orang tuh punya privilege yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi seseorang yang bisa tampil di layar. Kalau dulu kan harus masuk TV, dulu kan kayak diundang jadi bintang tamu atau ikut kontes apa kayak gitu. Nah, stakeholder yang dimaksud di media lama itu ya orang-orang yang berperan di balik TV dan di layar TV. Dan rata-rata mereka adalah aktris atau orang-orang ternama. Sedangkan di media digital atau media baru sekarang, semua orang itu berhak dan bisa punya kesempatan yang sama. Sebenarnya dulu juga berhak, tapi sekarang punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bisa ada di balik layar atau ada di depan layar. Kayak contohnya ada influencer, ada KOL, ada content creator, dan lain sebagainya. Setiap orang bisa membuat video, dan begitupun video ini diupload di YouTube, dan YouTube merupakan media baru yang dimana setiap orang bisa mengaksesnya selagi ada internet. Oke teman-teman, karena sebelumnya aku udah menyampaikan tentang media vintage dan media estetik, kali ini aku kedatangan temen. Hai. Hai, kenalin nama Fatima ya teman-teman. Oke, nama dia sama. Oke, kita tanya nih, media vintage dan media lama, apa yang paling kamu sukai? Televisi deh kak. Oke. Soalnya itu tontonannya banyak kak. Lebih asik nonton TV aja. Kalau media baru, tadi kan media lamanya TV nih. Lah, media baru apa sih yang suka? Kalau media baru ya, aku sukanya TikTok. TikTok lebih luas lagi daripada TV. Terus juga apa ya? Tontonannya tuh banyak banget dan juga gak tergantung sama jam penayangan, kan juga bisa lihat apa aja di situ, kartun juga bisa, terus ide-ide banyak juga di situ. Gitu teman-teman. Jadi dari semuanya ini pilihan ada di tangan kalian, mau pakai media vintage atau media estetik, semuanya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tinggal kalian menentukan dan pilihan ada di tanganmu. And see you on the next video. Saya Fatimah Nurhasana and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta.
Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.